Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bertemakan demokrasi dan pendidikan demokrasi. Di sini kami mengangkat judul peran media aplikasi pembelajaran online dalam mengimplementasikan demokrasi. Pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fadlan Muhammad Dafa, lalu Muhammad Farhan Wibowo, lalu Taufikur Rahman, dan Yusril Ramadan. Latar belakang: demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijadikan oleh pemerintah negeri tersebut. Lalu, pendidikan demokrasi merupakan semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran agar dapat mengubah perilakunya menjadi kewarganegaraan yang baik. Di sini kami mengangkat judul peran pembelajaran media online dalam mengimplementasikan demokrasi, karena kami melihat bahwa sistem pembelajaran online yang mana merupakan pembelajaran dengan mekanisme pengajar dan yang diajar tidak perlu bertatap muka dalam proses pengajaran dan dapat digunakan di mana saja dan dapat diakses secara mudah. Dari hal tersebut, kami melihat bahwa pembelajaran media online dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan dan lebih mengimplementasikan nilai demokrasi dalam kehidupan warga negara. Dalam hal ini, pengguna aplikasi pembelajaran media online atau lebih umumnya para siswa. Jadi rumusan masalahnya yaitu: yang pertama, apa dampak peran media aplikasi pembelajaran online terhadap prinsip demokrasi? Yang kedua, manfaat media aplikasi pembelajaran online terhadap pengguna media aplikasi tersebut? Yang ketiga, apakah sudah merata jangkauan media pembelajaran online di Indonesia? Tujuan yaitu untuk mengetahui dampak-dampak peran media aplikasi pembelajaran online terhadap nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat media aplikasi pembelajaran online terhadap pengguna aplikasi tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui jangkauan media pembelajaran berbasis digital di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadlan Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Yang pertama, demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kedaulatan atau kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Lalu ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintahan dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Yang kedua, ada peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa ikut campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih, sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak. Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala.
Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berskala sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman yang tegas. Yang keenam, ada jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi oleh perlindungan hak asasi manusia. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargainya dengan tidak pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketujuh, kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintahan sebagai pemuat kebijakan publik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintahan sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi dan macam-macam demokrasi. Yang pertama, ciri-ciri demokrasi. Di dalam ciri-ciri demokrasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintahan sebagaimana selalu berdasarkan atas aspirasi dan kepentingan warga negaranya. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kepuasan rakyat, di mana hal itu tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga urusan warga negara, kekuasaan, kedaulatan rakyat diwakili pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat, sebagai penerus aspirasi, sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi bisa dilihat dari fokus perhatiannya dan penyaluran kehendak rakyatnya. Yang pertama, model demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. Ada dibagi 3. Pertama, demokrasi formal, material, dan gabungan. Singkatnya, formal itu sistem ini tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikit pun dan sangat fokus di sektor politik. Sedangkan material yang mengurangi kesenjangan tidak mengurangi kesenjangan politik sedikit pun dan sangat fokus pada bidang ekonomi. Kalau gabungan, yaitu gabungan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Selanjutnya, model demokrasi berlandasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang satu, ada direct demokrasi atau demokrasi langsung. Sistem pemerintahan ini melibatkan rakyat secara langsung, khususnya dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan umum, pemilihan wali kota, dan pemilihan yang lain-lainnya. Atau yang kedua, ada indirect demokrasi atau demokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan ini tidak melibatkan warga negaranya secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, yaitu keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Wibowo. Saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia, The Founding Fathers, melalui UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut NKRI, menganut paham atau ajaran demokrasi, di mana kedaulatan kekuasaan tinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dengan demikian, berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Nah, di Indonesia ini ada 4 periode. Yang pertama, periode demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1965. Periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi Indonesia.
Namun, sayangnya, demokrasi pada periode ini tidak mempunyai modal cukup untuk menjadi mapan dalam implementasinya, entah dalam teori, konsep, dan praktiknya. Demokrasi pada periode ini hanya menjadi pemersatu dan alat koalisi antar suku dan agama yang beragam di Indonesia untuk dapat menjadi bangsa. Namun, demokrasi parlementer ini ternyata kurang begitu cocok diterapkan di Indonesia, karena dalam prosesnya timbul banyak perpecahan politik dan partai-partai politik yang mendominasi terpecah belah, sehingga demokrasi parlementer ini digantikan menjadi demokrasi terpimpin. Nah, yang kedua itu periode demokrasi terpimpin atau bisa disebut Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik nasional. Dominasi kekuatan politik presiden pada saat itu terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Padahal, dalam hal ini, Presiden tidak memiliki wewenang. Namun, sejak pada tahun 1959, diberlakukannya Dekret Presiden. Setelah itu, banyak penyimpangan konstitusi oleh Presiden atas dasar dominasi kekuatan politik Presiden. Akhir dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 atau bisa disebut G30 SPKI. Nah, yang ketiga, periode demokrasi Pancasila atau bisa disebut Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang disebut masa Orde Baru. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama. Demokrasi Pancasila pada periode ini secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi. Pertama, menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, mengutamakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Ketiga, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, ternyata tawaran-tawaran demokrasi Pancasila hanya retorika politik belaka, sehingga terjadi ketidakdemokratisan penguasa Orde Baru yang ditandai oleh 1. Dominannya peranan militer ABRI. Yang kedua, biokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, pengebirian peran dan fungsi partai politik. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik. Yang kelima, politik masa pengembangan. Politik masa pengambang. Yang keenam, monolitisasi ideologi negara. Yang ketujuh, inkorporasi atau peleburan lembaga non pemerintah. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah periode pasca Orde Baru atau reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Periode pasca Orde Baru ini disebut era reformasi. Dalam periode ini, tuntutan-tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan demokratis dan HAM harus lebih konsekuen. Tuntutan ini berawal dari lengsernya Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 30 tahun lamanya dengan demokrasi Pancasilanya. Dalam periode ini, cita-cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi HAM menjadi tantangan utama, sehingga dalam periode ini banyak terjadinya perombakan baik secara aturan, fungsi, dan institusi. Wacana demokrasi pada pasca Orde Baru atau era reformasi erat kaitnya dengan pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat madani, dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh, serta mengembalikan kedaulatan sesungguhnya kepada rakyat. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang isu kontekstual. Banyaknya pelajar yang meninggalkan ruang kelas dan memilih hadir untuk demonstrasi Rabu pada tanggal 25 di bulan 9 telah menjadi sorotan publik. Bahkan mereka terlihat lebih heroik dibandingkan aksi yang digelar sebelumnya, yakni aksi kakak-kakak kelasnya yang kini sudah berstatus mahasiswa. Tentu tidak dapat dipungkiri juga banyak sorotan yang berbentuk tanda tanya atas aksi mereka. Namun, apapun bentuk sorotan itu, bagaimanapun teks dari tanda tanya itu, paling tidak dengan hadirnya para demonstran putih abu-abu ini membuka tabir pintu demokrasi kita yang masih belum terbuka sempurna. Yang ketiga, pemerintah boleh saja bangga bahwa Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI beberapa tahun ini terus meningkat meski kenaikannya tidak signifikan, yakni dari 72,11 pada tahun 2017 menjadi 72,39 pada tahun 2018. Tapi tentu angka ini menjadi modal dasar bagi pemerintah untuk menceritakan kesehatan demokrasi bangsa di mata dunia. Maka hadirnya para pelajar dalam panggung demonstrasi seharusnya diapresiasi positif, karena ini adalah bagian dari kebebasan sipil yang merupakan satu dari 3 aspek perhitungan IDI itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yusril Ramadan. Di sini saya akan membahas mengenai analisis dan pemecahan masalah. Dengan banyaknya media pembelajaran online yang tak tersedia, terdapat beberapa dampak yang diberikan oleh media aplikasi pembelajaran online terhadap prinsip demokrasi. Di antaranya itu dampak positif. Yang pertama itu dari segi prinsip demokrasi, yaitu kebebasan. Pengguna bebas memilih untuk belajar sesuai kemampuan tiap individu. Yang kedua dari segi prinsip demokrasi, yaitu persamaan. Media pembelajaran online sendiri bisa diakses oleh semua orang dengan mudah, sehingga semua bisa mendapat pembelajaran yang sama. Yang ketiga, dengan menggunakan media aplikasi pembelajaran online, sumber pembelajaran lebih beragam. Namun ada pun dampak negatifnya, yaitu yang pertama memudahkan mengakses data yang menyebabkan orang melakukan plagiatis dan melakukan kecurangan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip demokrasi menghormati kejujuran. Yang kedua, berkurangnya interaksi antara pemateri dengan pengguna. Yang ketiga, membuat pengguna kurang produktif dan malas. Kedua, yaitu media aplikasi pembelajaran online memiliki beberapa manfaat. Adapun beberapa manfaat pembelajaran online, yaitu membuat pembelajaran online lebih efisien. Kita tidak harus mengeluarkan biaya transportasi serta akomodasi. Yang kedua itu lebih fleksibel. Kita bebas memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran lebih menyenangkan karena terdapat berbagai macam metode yang sesuai dengan gaya belajar kita. Selanjutnya yaitu media aplikasi pembelajaran online atau media pembelajaran berbasis digital masih belum merata di negara Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur. Mengapa? Karena infrastruktur dan akses internet belum seluruhnya bisa diakses oleh penduduk wilayah tersebut. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan, karena berdasarkan prinsip demokrasi itu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan rasa keadilan sosial, maka semua warga negara berhak mendapat pendidikan yang sama. Selanjutnya itu kesimpulan. Demokrasi menurut KBBI adalah bentuk atau perintah pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Salah satu pemanfaatan demokrasi yaitu peran media aplikasi pembelajaran online, di mana membuat pembelajaran online
mempunyai dampak positif dan negatif terhadap demokrasi sendiri. Dampak positifnya, media pembelajaran digital sangat mendukung untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dampak negatifnya yang membuat pengguna rentan dengan plagiarisme dan tidak menghormati kejujuran. Dengan peran media aplikasi pembelajaran online mempunyai manfaat yang memudahkan pengguna untuk belajar lebih efisien dan fleksibel. Kemudian media pembelajaran online merupakan salah satu cara bagi warga negara untuk mendapatkan hak dalam dunia pendidikan. Sekian presentasi dari kita. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're a superhero.